Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan, bagian pertama, membran sel. Membran sel memiliki fungsi mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Kedua, sitoplasma. Memiliki fungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ketiga, retikulum endoplasma. Memiliki fungsi sebagai sintesis protein sebagai tempat pengangkut sintesis setrion dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolip, steroid, dan gliploid. Keempat, mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai repisasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Kelima, mikrofilamen. Memiliki fungsi sebagai penggerakan sel endositosis, eksotosis. Keenam, lisosom. Memiliki fungsi mengontrol pencernaan inti seluler sebagai mencerna material dengan menggunakan fagositosis, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Ketujuh, peroxisome. Memiliki fungsi perubahan lemak menjadi karbohidrat, menguraikan perokida dari sisa-sisa metabolisme toksis. Kedelapan, ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. 9. Sentriol. Memiliki fungsi berperan sebagai membentuk silia dan flagela. Memiliki fungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. 10. Mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki fungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, berperan sebagai dalam pembentukan flagela, silia, dan centriole. 11. Badan Golgi. Memiliki fungsi untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, membentuk vesikula untuk ekskresi. 12. Nukleus. Memiliki fungsi tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. 13. Nukleus.
memiliki fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. 14. Nukleoplasma memiliki fungsi untuk membawa informasi genetika. 15. Membran inti. Membran inti memiliki fungsi melindungi inti sel sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Bagian-bagian sel tumbuhan. 1. Nukleus. Memiliki fungsi tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Kedua, plastisida. Memiliki fungsi tempat fotosintesis, mendukung proses fotosintesis, menyimpan cadangan lemak, protein, dan minyak. Ketiga, ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Keempat, mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai replikasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Kelima, badan Golgi. Memiliki fungsi untuk memproses protein, membentuk lisosom untuk membentuk membran plasma, membentuk vesikula untuk ekspresi. Keenam, retikulum endoplasma. Memiliki fungsi mengangkut hasil fotosintesis protein, mengsintesis karbohidrat dan lemak, menawarkan racun. Ketujuh, vakuola. Memiliki fungsi yaitu menyimpan udara dan air. Kedelapan, peroksisom. Memiliki fungsi perubahan lemak menjadi karbohidrat, mengurangi peroksida dari sisa-sisa metabolisme. Sekian untuk bagian tumbuhan, sel tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.